Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, soal yang akan kita bahas kali ini itu merupakan soal yang paling sering dikirimkan lewat akun WA kami. Nah, yang lainnya itu juga boleh mengirimkan soal khusus matematika tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Jika kalian punya soal-soal matematika yang tidak bisa dibahas, itu silakan kalian kirim langsung soal-soalnya itu lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan dibantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan, ingat ya sekali lagi dengan catatan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya semata-mata agar banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Soal kita kali ini kita diberikan suatu fungsi f(x) yaitu X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai koefisiennya atau nilai A, B, dan C nanti yang digunakan dalam rumusnya nanti. Yaitu di mana ada nilai A, B, dan C. Nah, nilai A di sini itu dia diperoleh dari angka di depan X kuadrat. Ini X kuadrat, nah di depan sini ada angka 1 sebenarnya, tapi dia tidak ditulis. Maka nilai A di sini yaitu 1. Lanjut lagi untuk nilai B lagi. Nah, nilai B itu diperoleh dari angka di depan parabel X. Ini parabel X, maka angka di depannya sini yaitu negatif 6. Maka nilai B sama dengan negatif 6. Lalu yang terakhir yaitu C. C ini merupakan konstanta atau angka terakhir di sini, yaitu positif 5. Maka nilai C di sini yaitu positif 5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, B, dan C, baru kita akan masuk ke langkah demi langkahnya. Di mana langkah yang pertama, yaitu kita akan menentukan titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, perlu adik-adik atau rekan-rekan ketahui, di mana f(x) ini itu nilainya sama dengan Y. Oke? f(x) ini sama dengan Y. Nah, di sini Y-nya sama dengan 0. Maka sekarang jadinya itu X kuadrat dikurang 6X ditambah 5, dia sama dengan 0. Lanjut, sekarang sudah membentuk persamaan kuadrat. Nah, cara menentukan persamaan kuadrat itu tentunya kalau yang mudah, itu cara pemfaktoran saja. Di mana caranya? Cukup teman-teman cari saja dua angka. Kalau dikalikan hasilnya positif 5, namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6. Nah, angka berapa itu? Yaitu tentunya angkanya adalah angka negatif 1 dan negatif 5. Karena kalau negatif 1 dikali negatif 5 hasilnya positif 5. Kalau dijumlahkan negatif 1 dijumlahkan dengan negatif 5 hasilnya adalah negatif 6. Nah, lanjut. X kurang 1 sama dengan 0 dan X kurang 5 juga sama dengan 0. Negatif 1 di sini, kalau dia pindah ruas jadinya positif 1, maka X di sini dia nilainya sama dengan 1. Lalu negatif 5, kalau pindah ruas jadinya positif 5, maka nilai X di sini yaitu positif 5. Nah, kita dapatilah dua buah titik. Yang pertama ingat kalau titik itu kan X, Y, berarti X duluan baru belakangnya itu nilai Y. X-nya 1, Y-nya 0. Ini titik pertama. Lalu titik yang kedua, X-nya 5, Y-nya 0, yaitu 5,0. Dan inilah dia titik potong sumbu X. Lanjut ke langkah yang nomor 2. Yaitu kita akan menentukan titik potong sumbu Y lagi. Maka X-nya sama dengan 0. Ingat, f(x) itu sama dengan nilai Y. Maka di sini kita tulis Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Tugas kita sekarang,
cukup kita ganti saja setiap parabel X yang ada di soal kita kali ini ganti dengan 0. Maka sekarang jadinya itu Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 ditambah 5. Maka nilai Y sama dengan 5. Nah, baru kita dapat lagi sebuah titik yang memotong sumbu Y. Ingat titik itu X, Y. X-nya 0, Y-nya 5. Maka di sini titiknya itu 0,5. Langkah selanjutnya, langkah nomor 3, itu kita akan menentukan persamaan sumbu simetri. Di mana rumus yang akan kita gunakan yaitu X sama dengan min B dibagi 2A. Ingat tadi nilai A, B, dan C tadi di awal pembahasan sudah kita cari tadi. Oke. Nah, sekarang tinggal kita ganti saja nilai A dan B-nya tadi. Negatif B. Ingat B tadi negatif 6. Maka di sini kita tulis negatif dalam kurung negatif 6. Negatif sini merupakan negatif yang dari sini. Lalu B-nya tadi yaitu negatif 6. Baru dikalikan dengan dibagi dengan 2. A-nya tadi adalah 1. Sama dengan negatif kali negatif hasilnya positif. Maka angka di atas nilainya positif 6 dan di bawah itu 2 kali 1 hasilnya 2. Sama dengan 6 bagi 2 berapa? Yaitu 3. Maka kita dapatilah sumbu simetrinya yaitu di X sama dengan 3. Langkah selanjutnya, langkah nomor 4, yaitu kita akan menentukan koordinat titik puncak. Di mana rumus untuk menentukan koordinat titik puncak, XP, YP sama dengan dalam kurung min B per 2A. Ini merupakan untuk nilai XP. Lalu untuk YP, yaitu yang sebelah sini, negatif dalam kurung B kuadrat dikurang 4AC dibagi 4A. Ingat tadi nilai A, B, dan C di awal pembahasan sudah kita cari tadi. Sekarang tinggal kita ganti saja angkanya. Negatif dalam kurung negatif 6 dibagi 2 kali 1, lalu sebelahnya lagi negatif dalam kurung negatif 6 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 5 dibagi 4 kali 1. Perhatikan yang pertama, ini sama hanya dengan kita mencari sumbu simetri tadi. Kita dapat nilai X-nya tadi adalah 3. Maka di sini hasil dari sini yaitu kita peroleh hasilnya adalah 3. Lalu untuk yang di sebelahnya lagi. Negatif 6 kuadrat hasilnya positif 36. Lalu dikurangkan dengan 4 kali 1 kali 5 hasilnya 20. Nah, positif 36 dikurang 20 berapa? Yaitu positif 16. Karena di luar tadi sudah nunggu negatif, maka hasil di atas ini negatif 16. Lalu baru dibagi dengan 4 kali 1 hasilnya 4. Nah, negatif 16 dibagi 4 berapa? Yaitu hasilnya adalah negatif 4. Oke, hasil dari negatif 16 dibagi 4 hasilnya adalah negatif 4. Lanjut. Setelah kita mendapatkan titik puncak, baru kita bisa membuat grafik fungsinya. Caranya, terlebih dahulu kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu. Lalu kita buat angka-angkanya. Nah, bagi yang bingung dengan cara menentukan titik-titik di bidang kartesius, itu silakan dicek di deskripsi video kita kali ini. Itu ada tentang cara mudah menentukan titik-titik di bidang kartesius. Nah, lanjut. Setelah kita membuat sumbu X dan sumbu Y, baru kita akan menentukan titik-titiknya. Yang pertama, titik 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Itu letaknya di sini. Lalu titik 5,0. X-nya 5, Y-nya 0. Letaknya di sini. X-nya 5, ingat kalau sumbu X yang mendatar ini, yang tegak sumbu Y. X-nya di positif 5, Y-nya 0. Lalu di titik 0,5 lagi. X-nya 0, Y-nya positif 5. Berarti letaknya di atas sini. Lalu mana lagi? Titik puncak lagi. X-nya 3, Y-nya negatif 4. Perhatikan X positif 3 di sini. Lalu Y negatif 4-nya di sini. Perhatikan di mana letaknya, yaitu tentunya di bagian sini.
Nah, lanjut. Kita akan membuat garis sumbu simetri. Perhatikan, sumbu simetri letaknya yaitu di X sama dengan 3. X3 berarti di sini, maka garis sumbu simetrinya di bagian sini. Nah, ini dia. Nah, terakhir barulah kita akan menghubungkan titik-titik yang kita dapat tadi dengan sebuah garis. Yang pertama, perhatikan garis yang pertama. Nah, ini dia. Nah, garis di sini, kalau di sini kan sudah jelas ya dihubungkan dari dua buah titik tadi. Nah, garis yang di sini itu dia diperoleh dari sumbu simetri tadi. Ingat, gambar yang sini dia sama persis, sama panjang, sama jaraknya dengan gambar yang sebelah sini. Perhatikan, jarak ke sininya 2, maka di sini juga 2. Lalu jarak ke sebelah sini perhatikan 1, 2, 3. Di sini juga 1, 2, 3. Itu dikarenakan oleh sumbu simetri tadi. Lanjut, baru yang terakhir, perhatikan. Nah, ini dia gambar dari fungsi kuadrat kita kali ini. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.